Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai salah seorang pimpinan KPK yang mundur dari jabatannya. Beliau adalah Lili Pintauli Siregar. Nah teman-teman, kalau kita melihat berita dari pekan kemarin teman-teman, sudah ada berita mengenai pengunduran diri dari Lili Pintauli Siregar karena ada kasus menerima tiket pada waktu nonton di MotoGP Mandalika, dan ini adalah bagian dari gratifikasi. Akhirnya pihak Dewas KPK melakukan sidang yang kemarin pada tanggal 5 Juli itu Lili Pintauli tidak hadir. Kemudian dijadwalkan hari ini mensidangkan kembali Lili Pintauli Siregar, dan Lili Pintauli hadir teman-teman. Kalau minggu kemarin ketika diadakan sidang, Lili itu ada di Bali memberikan ceramah di sana terkait anti korupsi, dan hari ini Lili Pintauli hadir di sidang Dewas KPK. Namun sebelumnya teman-teman, Lili Pintauli sudah berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait pengunduran diri dari pimpinan KPK. Jadi secara hukum teman-teman, di sidang etik KPK maka akan gugur, karena yang disidang bukan lagi adalah seorang pimpinan KPK. Karena Dewas KPK itu kan mensidangkan etik dan perilaku pimpinan KPK. Nah kalau yang di sidang itu sudah mundur, maka ini kan gugur terkait perkara yang dilaporkan ke Dewas KPK. Nah yang menariknya teman-teman, sebenarnya Lili Pintauli Siregar ini bukan hanya sekali ini melakukan atau disidang di Dewas KPK. Sudah ada 4 kali laporan dan sudah ada 2 kali sidang terkait etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar. Dan puncaknya hari ini bahwa Lili ini disidang, namun dia juga berkirim surat kepada Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan. Lili Pintauli mundur dari KPK. Lili Pintauli menyatakan mundur dari KPK. Ia sudah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK ke Presiden Jokowi. Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menandatangani kepres pemberhentian LPS, kata staf sus Mensesnek Valdo Maldini kepada wartawan Senin 11 Juli 2022. Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan sidang etik jilid 2 terhadap Lili Pintauli. Pada hari ini seharusnya ia menjalani sidang perdana dugaan pelanggaran etik terkait penerimaan akomodasi dan tiket MotoGP Mandalika. Ia pun sudah hadir di kantor Dewas KPK, bahkan sidang sudah dibuka. Namun kemudian sidang diskores karena Dewas KPK akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. Surat pengunduran diri ini dikabarkan sudah diproses oleh Presiden Jokowi. Kini proses selanjutnya ialah pemilihan pengganti Lili Pintauli. Penerbitan kepres tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang KPK, ujar Valdo Maldini. Isu pengunduran diri Lili Pintauli ini sudah mencuat sejak pekan lalu, yakni tak lama ketika Dewas KPK mengumumkan sidang perdana bagi Lili Pintauli. Pada saat itu pimpinan KPK dan Dewas KPK beralasan tidak tahu soal isu tersebut. Namun Lili Pintauli kemudian tidak hadir pada sidang perdana yang diagendakan pada 5 Juli 2022. Ia beralasan menghadiri forum ACWG G20 di Bali. Dewas KPK kemudian menunda sidang tersebut menjadi 11 Juli 2022. Namun kini Lili Pintauli menyatakan mengundurkan diri. Ini memang bukan pertama kalinya Lili Pintauli terlibat dugaan pelanggaran etik. Ia bahkan menjadi pimpinan KPK yang paling sering dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga melanggar etik, meski tidak semuanya terbukti. Jadi sudah 4 kali dilaporkan ke Dewas KPK teman-teman. Pada 2021 mantan komisioner LPSK itu sudah pernah disidang etik karena berkomunikasi dengan pihak berperkara
serta menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kedua perbuatan itu terbukti, ia dihukum dengan sanksi berat. Namun, sanksi berat itu hanya pemotongan gaji 40% selama setahun. Merujuk peraturan Dewas KPK, terdapat dua jenis sanksi berat untuk pimpinan KPK yang terbukti melanggar etik. Pertama ialah pemotongan gaji pokok 40% selama setahun. Kemudian ia diminta untuk mengajukan pengunduran diri. Bagaimana jika sanksi dijatuhkan kepada pegawai dan pimpinan yang sudah pernah disanksi etik? Disebutkan dalam pasal 11 ayat 2 bahwa dalam hal terjadi pengulangan pelanggaran oleh insan komisi pada jenis pelanggaran yang sama, maka sanksi dapat dijatuhkan satu tingkat di atasnya. Maka sanksi terberat bila pimpinan KPK atau Dewas KPK melanggar etik, ia diminta untuk mengajukan pengunduran diri. Itu teman-teman berita mengenai Lili Pintauli Siregar yang mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. Dan ini sangat kita sayangkan teman-teman. Seorang pimpinan KPK yang seharusnya menjaga agar tidak terjadi korupsi, malah dirinya terlibat dalam hal-hal yang sifatnya itu gratifikasi. Seperti Lili Pintauli Siregar teman-teman, ketika kemarin datang ke Mandalika untuk menonton motor race tersebut, Lili Pintauli diduga menerima tiket nonton MotoGP Mandalika dan diduga menerima akomodasi, yaitu penginapan atau hotel. Yang menjadi pertanyaan kita teman-teman, masa sekelas Lili Pintauli Siregar untuk membeli tiket MotoGP Mandalika harus dibelikan orang, harus dibelikan sebuah lembaga untuk bisa nonton? Padahal kan dia mampu. Seorang pimpinan KPK ini bayarannya kan juga cukup besar teman-teman. Hanya untuk membeli tiket MotoGP Mandalika, berapa sih harganya? Paling ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, atau 10 juta. Saya pikir kan sangat mampu teman-teman, Lili Pintauli Siregar. Kemudian kalau dia menginap di hotel, apakah tidak mau bayar hotel? Jadi ini sesuatu yang mestinya tidak terjadi teman-teman pada Lili Pintauli Siregar, pimpinan KPK. Dan saya pikir dia mampu untuk melakukan itu. Beli tiket MotoGP Mandalika, kemudian menginap, dia mampu sebenarnya. Tidak harus dibelikan kepada Lili Pintauli oleh lembaga lain. Karena kalau kita lihat teman-teman, ngeri sebenarnya orang yang memberikan akomodasi atau tiket kepada Lili Pintauli. Kalau kita melihat lagi teman-teman terkait MotoGP Mandalika, ini juga menjadi perbandingan dengan kegiatan yang ada di sirkuit Ancol kemarin. Di sirkuit Mandalika ini banyak badan usaha milik negara yang mensponsori kegiatan tersebut. Banyak teman-teman. Ada Pertamina, kemudian ada badan usaha milik negara lainnya yang ikut mensponsori kegiatan MotoGP Mandalika. Tetapi di Formula E tidak ada satupun badan usaha milik negara yang mau mensponsori kegiatan yang digelar Pak Anies Baswedan kemarin. Dan ini akhirnya Pak Anies beserta tim yang lain bekerja keras agar kegiatan Formula E itu sukses. Dan akhirnya memang sukses teman-teman, walaupun tanpa sponsor dari badan usaha milik negara. Tetapi berbeda yang kita lihat di MotoGP Mandalika. Banyak sponsor dari badan usaha milik negara, tetapi berakhirnya ada salah seorang pimpinan KPK yang terlibat karena menonton MotoGP Mandalika. Berarti saya melihat MotoGP Mandalika ini memakan korban seorang pimpinan KPK. Yang mestinya pimpinan KPK tidak perlu misalkan menonton atau menginap di Mandalika. Untuk apa? Karena pimpinan KPK itu sebenarnya harus dibatasi bagaimana dia tidak banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak lain teman-teman. Karena untuk menjaga ini teman-teman, menjaga agar tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi harus dibatasi bertemu orang, itu adalah pimpinan KPK. Karena pimpinan KPK itu dianggap manusia setengah dewa teman-teman. Dan seorang pimpinan KPK itu harus menghindari bantuan, karena dibantu orang itu kan hutang budi. Nah, kalau nanti yang memberikan bantuan itu terjerat kasus, maka ini kan menjadi masalah teman-teman. Karena ada hutang budi. Nah, ketika orang dikasih
kebaikan, kemudian dibantu dan sebagainya, ketika ada kasus, maka kecenderungannya akan membantu bagaimana meringankan kasus. Nah ini kan akhirnya terjadi konflik kepentingan. Karena itu saya sangat respect kepada pimpinan KPK yang lama seperti Pak Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, sangat membatasi bertemu dengan orang. Apalagi ada salah seorang pejabat di KPK dulu teman-teman dikasih minum. Pada waktu mengisi seminar itu dia tidak mau, lebih baik membawa sendiri minuman dari rumah. Kemudian dijemput dari suatu tempat, dari hotel misalnya, ke tempat acara seminar. Itu dijemput tidak mau, dia pilih naik taksi teman-teman, bayar sendiri. Ini kan salah satu contoh pimpinan KPK yang dulu. Kenapa Lili Pintauli Siregar kok tidak mencontoh hal seperti itu? Nah yang terjadi hari ini, Lili Pintauli Siregar ini mundur dari jabatan sebagai pimpinan KPK, dan sidang etik yang tadi dilakukan ini otomatis gugur teman-teman, tidak bisa diteruskan karena yang diperiksa itu sudah mundur dari pimpinan KPK. Artinya dia bukan seorang pejabat KPK lagi, maka sidang etik tersebut otomatis tidak bisa dijalankan lagi karena Lili Pintauli sudah mundur dari jabatan sebagai pimpinan KPK. Dan ini teman-teman yang kita sayangkan dari Lili Pintauli Siregar yang seharusnya menjaga agar orang lain tidak melakukan korupsi tapi dirinya sendiri ini ada dugaan terkait gratifikasi berupa tiket nonton MotoGP Mandalika dan akomodasi untuk di penginapan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas dari pengunduran Lili Pintauli Siregar, dan ternyata ini sudah ada kepresnya dari Presiden Jokowi, artinya Pak Jokowi menyetujui Lili Pintauli Siregar mundur dari jabatannya. Sekarang tinggal mengganti dari Lili Pintauli Siregar di KPK. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.